Saya sengaja memisahkan grup ya, agar koordinasinya jauh lebih mudah. Baik, saya mulai ya. Jadi, seperti biasa untuk pertemuan pertama kita kontrak mata kuliah dulu, gitu ya. Lalu saya menjelaskan beberapa aturan sedikit ya, dan untuk silabus kuliah juga ya. Jadi mungkin kita nggak akan terlalu lama juga ya. Sama ada ruang lingkup ya yang kita akan pelajari dalam satu semester ini. Nah, satu tambahan lagi untuk mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak ini ada mata kuliah praktikumnya ya, yang teman-teman juga nanti akan apa berkuliah di situ. Dan untuk teori dan praktek itu saya juga yang nyusun modul dan materinya gitu ya. Sehingga nanti ada sinkronisasi antara teori dan praktek gitu ya nantinya. Baik, jadi seperti biasa ya, setiap mata kuliah itu ada tujuannya gitu ya. Jadi saya di sini menjelaskan dulu tujuan mata kuliah ini. Jadi apabila teman-teman di sini sudah mengikuti dengan baik ya mata kuliah ini, harapan kita adalah teman-teman mampu memahami proses requirement dan perancangan perangkat lunak gitu ya. Nah, untuk materi kita gitu ya, ini sebenarnya secara kita banyak ngomongin masalah teknis di kuliah ini. Karena mata kuliah ini adalah bagian daripada mata kuliah rekayasa perangkat lunak gitu ya. Nah, teman-teman kan dapat rekayasa perangkat lunak yang kemarin saya terangkan bahwa kita akan belajar teori saja gitu ya di rekayasa perangkat lunak. Nah, bagian daripada itu kita belajar prakteknya di mata kuliah ini gitu ya. Nanti akan ada mata kuliah lain yang menjadi bagian dari rekayasa perangkat lunak yang teman-teman akan dapatkan ya secara teknis gitu ya. Jadi tidak hanya bahas teori ya, tapi bahas teknis. Nah, karena ruang lingkup kita adalah tentang analisis dan perancangan, maka mata kuliah ini teknis yang dimaksud itu bukan coding ya, jadi bukan membuat program komputer ya, tapi bagaimana cara kita untuk melakukan requirement gitu ya, melakukan atau menggali ya kebutuhan dari perangkat lunak, kira-kira perangkat lunak yang kita akan buat itu bisanya ngapain aja gitu ya. Dan kita membutuhkan pengetahuan serta kreativitas kita dalam merancang perangkat lunak gitu ya. Jadi kita akan ngomongin banyak ke perancangan sebenarnya, tentang merancang perangkat lunak itu sendiri. Nah, jadi kita nggak akan sampai proses coding ya, tapi hanya sebatas analisis dan merancang gitu ya. Cuman di sini merancang kita akan apa scope-kan ya rancangan kita tuh ke aplikasi dengan dua platform saja. Aplikasi berbasis web ataupun aplikasi berbasis mobile gitu ya. Nah, yang kedua, tujuan mata kuliah ini agar kita dapat memahami gitu ya berbagai macam masalah yang ada gitu ya dalam melakukan requirement dan mendesain perangkat lunak ya tentang domain area juga, misalnya domain area kita adalah masalah kesehatan gitu ya. Kita akan merancang perangkat lunak di rumah sakit misalnya untuk rekam medis misalnya. Nah, kita harus mampu tuh memahami rekam medis itu apa gitu ya. Terus SOP dalam menjalankan rekam medis seperti apa dan seperti apa nanti rancangan yang kita buat untuk perangkat lunak kita gitu ya. Ini baru sebatas desain ya, perancangan perangkat lunak. Kemudian yang nomor tiga, teman-teman nanti dapat memahami pembuatan pemodelan perancangan perangkat lunak dengan paradigma objek. Nah, dalam dunia kita ya, informatika itu sebenarnya ada banyak pendekatan atau paradigma yang kita bisa pakai untuk merancang dan membuat perangkat lunak gitu ya. Jadi ada pendekatan fungsional. Nah, pendekatan fungsional ini biasanya kita membuat suatu fungsi komputer ya secara singkat, padat dan jelas untuk satu tujuan kecil gitu ya. Sehingga perangkat lunak yang dihasilkan pun bukan perangkat lunak yang besar ya, tapi perangkat lunak yang straight to the point untuk fungsi-fungsi yang sederhana. Ya, sebagai contoh misalnya saya bikin aplikasi untuk produk Internet of Things atau IoT gitu ya. Misalnya saya membuat software untuk alat pakan ternak hewan otomatis gitu ya. Nah, itu kan straight to the point fungsinya gitu ya. Lalu pendekatan yang kedua itu ada yang namanya pendekatan berorientasi struktur.
Jadi membuat perangkat lunak berdasarkan struktur utamanya yaitu input, proses, dan output gitu ya. Dan membuat hierarki dari proses itu juga dia. Nah, ini juga adalah pendekatan untuk pembangunan perangkat lunak yang dibangun skalanya kecil gitu ya. Tapi dia lebih besar sedikit lah ya daripada yang pendekatan berorientasi fungsi. Nah, tapi kedua pendekatan ini ya secara akademis ya secara ilmu pengetahuan itu adalah pendekatan yang sudah masuk ke kadaluarsa gitu ya untuk perangkat lunak yang ada saat ini gitu ya. Kita bisa lihat dari sejarahnya bahwa perangkat lunak itu makin ke sini itu makin kompleks gitu ya. Makin kompleks itu dalam artian membuatnya kompleks gitu ya, membutuhkan tim yang banyak gitu ya. Kemudian fungsinya pun kompleks ya. Nah, perangkat lunak sendiri kita bisa mengacu sebenarnya dari sejarah komputer. Sejarah komputer pertama kali ditemukan komputer ya, pertama kali ditemukan tahun 1950-an, digunakan tentara Amerika untuk meluncurkan ini ya, rudal ya. Lalu internet muncul tahun 60-an di mana itu digunakan untuk berkirim pesan ya. Pesan pertama yang dikirimkan oleh dunia itu adalah pesan ke Ratu Elizabeth gitu ya di Inggris. Nah, perangkat lunak mulainya dari mana? Perangkat lunak juga dimulai di sekitaran tahun itu gitu ya. Saat komputer itu berada di generasi ketiga, kedua ya, perangkat lunak. Berarti usia perangkat lunak ini baru sekitar 70 tahun gitu ya. Masih muda banget ya perangkat lunak. Nah, namun secara fungsi perangkat lunak itu kalau dulu ya, karena komputer itu dulu itu kan masih barang mahal ya. Nah, artinya pengguna komputer dulu itu adalah perusahaan besar. Ini yang besar aja ya, yang kecil-kecil juga nggak pakai komputer. Nah, lalu perangkat lunak itu dipakai untuk apa? Dipakai sebagai alat hitung, gitu ya. Jadi cuma alat hitung aja, ngitung duit ya kebanyakan. Nah, mulai di komputer generasi ketiga, pertengahan gitu ya, itu sekitar tahun 1980-an, akhirnya kita kenal istilah personal komputer, di mana komputer itu juga dinikmati oleh masyarakat luas gitu ya. Walaupun waktu itu masih terbatas ya orang-orang kaya saja yang punya komputer ya. Jadi istilah personal komputer itu mulai ada di tahun 1980. Nah, makin ke sini ukuran komputer kan makin kecil ya. Lalu makin ke sini pun setiap orang akhirnya punya komputer di saku mereka gitu ya. Di mana komputer itu kita sebut sebagai smartphone ya. Jadi smartphone itu sebenarnya adalah komputer dengan ukuran yang kecil gitu ya. Nah, tadi evolusi perangkat lunak ya dari yang tadinya cuma alat hitung aja, dipakai oleh perusahaan aja, mulai merambat ke masyarakat juga gitu ya. Akhirnya masyarakat butuh juga nih perangkat lunak, misalnya video game gitu ya, sosial media, aplikasi chatting dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam satu handphone kita aja ada banyak sekali gitu ya terinstal perangkat lunak di dalamnya gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai perangkat lunak yang kompleks. Nah, dengan semakin kompleksnya perangkat lunak tadi gitu ya, maka dua pendekatan yang saya jelaskan tadi ya berorientasi fungsi dan struktur itu sudah tidak bisa mengejar gitu ya. Sehingga di tahun 80, 90, 80, 90 itu ada yang namanya pendekatan paradigma objek. Nah, secara teknis ya, secara teknis nih teman-teman sudah mendapatkan kuliah PO1 kemarin ya. Ya sama saya juga gitu ya. Pemrograman objek satu. Itu adalah bentuk implementasi dari development paradigma objek. Dan semester ini pun teman-teman akan mendapatkan mata kuliah pemrograman objek 2 gitu ya, tapi bukan dengan saya gitu ya. Nah, jadi paradigma itu ada hubungannya antara rancangan dengan implementasi ya. Jadi kita ngerancang paradigmanya objek, kita coding juga paradigmanya objek juga, ya. Nah, kalau kita merancangnya paradigmanya fungsional, fungsi, berarti codingnya kita pakai yang paradigma fungsi juga. Dan eh, akan tergantung dari bahasa pemrograman yang kita pakai nantinya. Kalau paradigma objek, kemarin kita pakai Java gitu ya. Kalau paradigma fungsi, teman-teman sebenarnya pernah belajar juga waktu di Alpro ya, waktu itu ya. Misalnya menggunakan bahasa C gitu ya. Ada pakai Python, itu pendekatan fungsional ya. Itu pendekatan fungsi, straight to the point gitu ya.
Nah, jadi berbagai implementasi nanti akan disesuaikan dengan bahasa pemrogramannya, gitu ya. Waktu dulu juga teman-teman juga belajar PHP gitu ya. Nah, PHP itu pendekatannya berorientasi struktur, gitu ya. Ada klien gitu ya, ada server gitu ya. Nah, itu pendekatan berorientasi struktur. Tapi apakah PHP bisa menggunakan paradigma objek? Bisa gitu ya. Bisa menggunakan PHP versi 5 ke atas, kita bisa coding pakai PHP dengan paradigma objek. Tentu saja kalau codingnya pakai paradigma objek, maka rancangannya pun itu akan menggunakan paradigma objek gitu ya. Nah, paradigma itu hanya berlaku di dua itu aja gitu ya. Sedangkan kalau requirement, dia tidak memiliki paradigma khusus, tapi dia berlaku umum nantinya. Terus nanti teman-teman juga akan belajar software testing ya. Bagaimana cara menguji perangkat lunak. Nah, menguji perangkat lunak juga itu juga tidak ada banyak strategi ya. Dia tidak ada strategi khusus ya. Tapi memang pengujian itu dilaksanakan dengan suatu strategi yang menyeluruh gitu ya, komprehensif. Nah, yang ada paradigma itu hanya di bagian desain dan implementasi gitu ya, atau desain dan coding ya. Mungkin waktu sempat di PO 1 kemarin saya share video tentang kelas diagram gitu ya. Nah, kelas diagram itu adalah salah satu teknik mendesain perangkat lunak menggunakan paradigma objek gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya, urut-urutan yang paling sederhana yang bisa saya jelaskan gitu. Nggak ada yang lebih sederhana dari itu ya. Jadi itu yang paling sederhana. Dan yang keempat, tujuan mata kuliah ini agar teman-teman bisa memahami dan membuat model perangkat lunak yang ditinjau dari tiga bagian. Jadi merancang perangkat lunak yang paling simpel itu ada tiga komponen utamanya. Yang pertama kita merancang user interface gitu ya, atau UI gitu ya. Kemudian rancangan kedua adalah rancangan bisnis atau aplikasi atau logik, dan yang ketiga itu merancang data. Nah, kita akan menggunakan arsitektur paling sederhana dari perangkat lunak, yaitu arsitektur yang namanya apa? Multi-layer arsitektur gitu ya. Dan memang arsitektur ini banyak digunakan untuk membuat aplikasi mobile dan membuat aplikasi web. Ya, jadi ini sederhana banget gitu ya arsitekturnya. Nah, sedangkan yang dimaksudkan dengan desain paradigma objek tadi itu adalah hanya di bagian aplikasi bisnis atau logik saja. Ya. Untuk desain interface dan desain data itu tidak ada spesifik ya untuk paradigma apa gitu ya. Tapi kita akan menggunakan standar itu nantinya ya. UI ada standarnya, data pun ada standarnya. Karena data yang kita pakai bisa berasal dari relational database atau yang teman-teman belajar waktu semester 2 ya, atau semester 3 kemarin ya, database basis data gitu ya. Ataupun yang no relasional gitu ya, yang tidak relasional. Itu akan tergantung dari situ gitu ya. Tapi paradigma objek sendiri itu lebih ke bagian application, bisnis atau logic gitu ya. Nah, lalu ini adalah aturan perkuliahan, tapi ini aturan perkuliahannya offline ya. Untuk teman-teman yang online ya sama seperti yang kemarin aja gitu ya. Jadi akan selalu dianggap masuk karena videonya apabila live juga direkam gitu ya. Apabila tidak live juga akan ada videonya. Lalu untuk nilai tetap sama ya, kita menjaga standar kualitas nilai ya. Diusahakan ada tugas, ada kuis ya, harap dikumpulkan gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah dikumpulkan, enak ya, baru bisa dinilai. Dan beberapa kali tugas ya untuk mata kuliah PO 1 juga saya bikin video untuk membahas gitu ya, dari kuis atau tugas itu. Hmm. Biasa ya A-nya 80 gitu ya, AB sekian gitu ya, B sekian dan seterusnya. Nah, lalu penilaian kita adalah seperti ini ya, dan ini mudah-mudahan bisa kita capai, tapi ini tentatif ya. Nah, memang mata kuliah ini itu tingginya di tugas ya, karena memang tugasnya ada tugas kelompok ya. Jadi ada kehadiran 10%, UTS 25, UAS 25, dan tugas kelompok dan atau kuis itu 40%. Nah, mungkin karena teman-teman di reguler sore, mungkin dari saya kebijakannya karena ada praktikumnya gitu ya. Jadi tugas kelompok atau tugas kelompok ya, lebih ke tugas kelompok itu bisa teman-teman presentasikan lagi saja di mata kuliah ini gitu ya. Jadi anggap aja mata kuliah ini 3 SKS gitu ya.
dua SKS teori, satu SKS praktek ya. Dan nanti kan ada praktikumnya nih ya, kan ada tugas besarnya juga ya di praktikum. Nah, teman-teman bisa maksimalkan di praktikum ya, tugas itu nanti akan dinilai di dua komponen ya, di UASnya praktikum dan di tugasnya di mata kuliah APPL ini. Gitu ya. Namun untuk praktikum nanti seperti itu aja gitu ya. Kalau tidak salah praktikumnya bukan sama saya ya, saya lupa gitu ya. Tapi nanti bisa gunakan ya tugas besar di praktikum itu di mata kuliah ini ya. Karena memang teori dan prakteknya untuk mata kuliah ini tuh saling terkait gitu ya. Jadi saya ambil satu aja gitu ya, yang lebih simpel gitu ya. Nah, sehingga nanti dari situ ini adalah materi yang kita bahas gitu ya. Jadi ada kontrak kuliah dan area pembelajaran pertemuan satu. Minggu depan ada requirement dan desain ya, secara definisi dan teori dijelaskan dulu gitu ya. Lalu di sini ada use case diagram, activity diagram, kelas diagram. Ini adalah desain ya tadi ya, desain paradigma objek, di mana kita menggunakan desain yang dikeluarkan oleh UML ya, Unified Modeling Language. Nah, sebenarnya UML tuh ada 13 diagram ya. Tapi kita hanya pelajari sekitar 7 ya di sini ya. Nanti tambah lagi setelah UTS ya. Ada sequence diagram, ada state, dan ada komponen serta deployment diagram. Kenapa cuma 7? Karena scope kita kecilin ya. Jadi scope-nya ini sama dengan reguler pagi ya. Scope-nya dikecilin, minimal paham dulu gitu ya. Bahwa aplikasi yang kita coba rancang itu adalah aplikasi berbasis web dan berbasis mobile ya. Dua itu aja dulu gitu ya. Nah, kemudian pertemuan 6 ada kuis, pertemuan 7 ada laporan kemajuan tugas. Kalau di reguler pagi biasanya ada laporan kemajuan tugas gitu ya. Dan biasanya di tiap pertemuan ini nanti akan dikumpulkan apa progresnya gitu ya. Untuk reguler sore tidak perlu gitu ya, tidak perlu ngumpulin progres. Dan nanti pun saat laporan kemajuan tugas ini kita pertemuannya kita skip aja ya. Jadi kita tidak efektif di sini. Jadi sebelum UTS itu paling kita efektifnya sampai 6 pertemuan ya, sampai kuis di sini ya. Untuk laporan kemajuan nggak usah dulu karena tadi ya tugas besarnya saya satukan saja dengan tugas besar praktikumnya gitu ya. Jadi nilainya bakalan sama gitu ya. Jadi saya tinggal minta aja sama dosen pengampu nilai praktikumnya berapa yang UAS ya. Nanti saya masukkan untuk tugas di sini gitu ya. Jadi teman-teman cuma ngerjain satu kali aja gitu ya. Nggak perlu ngerjain di teori, nggak perlu ngerjain di praktek ya dua-duanya. Kemudian setelah UTS, ya lanjut lagi ya sampai komponen deployment diagram. Lalu ada materi desain database yang menggunakan IR diagram. Ini kita reminding aja dengan mata kuliah basis data kemarin ya. Dan ada rancangan desain UI, user interface dan user experience di sini ya. Nah, kemudian pertemuan 13 dan 14 itu ada presentasi tugas. Namun itu juga kayaknya kita tidak efektif juga ya. Karena nanti eh, tubes ini akan teman-teman presentasikan juga gitu ya di mana di praktikum ya. Nah, jadi yang saya minta paling nanti laporannya gitu ya dari dosen praktikum gitu ya dan presentasinya ya. Biasa kalau reguler sore itu presentasinya sering diminta untuk record ya, recording gitu ya. Nah, sehingga setelah UTS pertemuan kita paling efektif itu di 5 pertemuan ya. Dan mungkin kalau 5 terlalu sedikit ya, minimal itu 12 pertemuan ya. Sehingga mungkin pertemuan 13 ini saya ganti dengan kuis lagi gitu ya. Jadi kuisnya jadi dua gitu ya. Nah, untuk UTS dan UAS sendiri ya biar efektif nanti saya coba usahakan kalau reguler pagi biasanya UTS UASnya itu esai gitu ya. Kalau di reguler sore saya coba untuk membuat soal pilihan ganda ya yang mana setidaknya tingkat kesulitannya bisa mirip-mirip lah ya dengan yang esai. Kalau RPL pilihan ganda ya, semuanya pilihan ganda, kuis dan apa UASnya gitu ya. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas gitu ya dalam satu semester ini. Nah, dan ini adalah referensinya. Saya menggunakan cukup banyak referensi ya untuk materi ini karena memang sama seperti RPL ya. Kalau saya bikin materi itu saya tidak mau hanya standar lokal ya.
Jadi biasanya saya pakai standar dunia dan teman-teman bisa cross check ya di kampus manapun, di dalam negeri atau di luar negeri, itu buku utamanya adalah Grady Bush dan Martin Fowler pasti gitu ya. Sisanya ini tambahan karena seri baru ya, jadi saya juga baca gitu ya. Dan disesuaikan materinya dengan referensi yang baru ini. Ini nanti akan saya share juga, siapa tahu sambil bekerja bisa baca-baca gitu ya. Tapi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris gitu ya. Nah, lalu ini adalah overview ruang lingkup materi kita gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, bahwa ada requirement atau analisis dan desain ya. Apa yang kita analisis? Yang pertama adalah analisa bisnis dulu gitu ya. Analisa bisnis ini biasanya dari organisasi itu ada tiga hal. Yang pertama adalah cost, value atau uang. Yang kedua itu adalah waktu dan yang ketiga adalah tenaga. Jadi mengapa software dibutuhkan? Karena, nah gitu ya. Yang pertama bisa mengefisiensikan anggaran, misalnya. Jadi bahas itu ya. Yang ke, ya atau bisa jadi untuk menaikkan pendapatan. Nah, gitu ya. Itu adalah tujuan bisnis namanya. Atau untuk mempercepat waktu pelaporan, gitu ya, di mana pelaporan yang awalnya dilakukan dalam 5 hari dengan aplikasi diharapkan di di bawah 1 jam ya dalam distribusi laporannya misalnya. Nah itu namanya business requirement ya atau kebutuhan bisnis. Nanti juga akan ada teorinya gitu ya. Jadi ada langkah-langkahnya dulu gitu ya. Nah setelah kita dapatkan ya aturan bisnis, maka kita turunkan ke kebutuhan user gitu ya. Untuk mencapai target tahunan dengan kenaikan revenue 10% gitu ya. Kira-kira dari sisi user yang menjalankan bisnis itu ada masalah nggak gitu ya? Oh, misalnya di bagian produksi curhat ya. Ternyata ada masalah di bagian produksi. Masalahnya apa? Kami itu sering tidak mendapatkan informasi kalau stok bahan baku di gudang habis. Nah, gitu ya. Sehingga jadwal produksi yang sudah dirancang sebelumnya itu seringkali tidak tepat. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah masalah tuh, gitu ya. Nah, dari masalah itu kan karena produksinya jadi banyak terhambat, otomatis nanti kalau itu terhambat terus, target revenue yang naik 10% per tahun itu nggak tercapai kan gitu ya. Nah, agar itu tercapai gimana? Berarti kita butuh software gitu ya. Kita butuh perangkat lunak nih. Nah, diturunkanlah tadi ya curhatan user tadi ke kebutuhan fungsional namanya. Kebutuhan fungsional ini adalah definisinya ya fungsi apa yang harus bisa dijalankan komputer gitu ya untuk mengatasi masalah dari user tadi gitu ya. Jadi apa kebutuhan fungsionalnya? Oh, berarti kalau ada masalah seperti tadi, berarti komputer itu harus bisa memberikan notifikasi ke bagian produksi ya bahwa stok itu tentang ketersediaan stok misalnya. Nah, itu adalah fungsi komputer tuh gitu ya. Kemudian di bagian bahan baku juga harus ada notifikasi di mana kalau stok sudah menipis, maka notifikasi itu gunanya untuk mengingatkan di bagian gudang bahan baku gitu ya, agar segera restock itunya bahan bakunya sehingga tidak mengganggu jalannya produksi. Nah, itu namanya fungsi komputer gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan functional requirement, baru kita rancang perangkat lunaknya gitu ya. Yang tadi misalnya, bagaimana cara kita merancang agar sesuai dengan fungsi tadi ya. Komputer itu bisa memberikan notifikasi dalam bentuk WhatsApp misalnya atau pengingat gitu ya di dalam aplikasi web atau mobile, di mana nanti pengingat itu bisa untuk restock bahan baku misalnya. Kita rancang UI-nya gitu ya. Kita rancang apa aplikasinya ya, logiknya menggunakan paradigma objek tadi, lalu kita rancang juga datanya gitu ya. Nah, harapannya adalah begitu aplikasi ini udah jadi, kalau udah jadi ini kita akan membahasnya nanti gitu ya. Harapannya ketika aplikasi udah jadi, masalah user tadi terpecahkan gitu ya. Akhirnya bagian produksi tadi tidak mengalami kendala produksi lagi karena stoknya ada terus gitu ya. Orang gudang pun tidak mengalami kendala lagi karena apa? Karena kalau stok menipis, bahan baku menipis, dia diingetin tuh sama aplikasi gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika masalah user ini sudah berhasil diatasi, bisnis tercapai gitu ya.
Nah, jadi itu pemenuhan tujuannya gitu ya. Jadi kenapa dimulai dari bisnis dan diakhiri pun ketika aplikasinya itu udah jadi itu menjawab bisnis juga gitu ya. Nah, sehingga aplikasi yang dibuat tadi memang bisa dimanfaatkan bagi organisasi yang membutuhkan. Nah, gitu ya, kurang lebih ya. Jadi dia ada urutannya. Jadi kalau requirement itu kita ngedesainnya ke bawah dulu dari bisnis, user ke fungsional. Desain ini bisa bebas ya, bisa mulai dari application dulu, bisa UI dulu, bisa data dulu gitu ya. Tapi kita akan mulai merancang dari application logic dulu gitu di sini. Logic atau application atau bisnis dulu. Kemudian kita rancang datanya, ya kita pakai notasi IR diagram, lalu kita rancang UI-nya gitu ya. Nah, jadi ini adalah ruang lingkup dari materi kita gitu ya. Dan ini dengan reguler pagi juga sama gitu ya. Harapan saya sih ya pagi dan sore itu kita bisa berada di scope yang sama gitu ya agar tidak terlalu jauh gitu ya ke apa gapnya. Jadi yang pagi dengan yang sore bisa dapat apa sama-sama apa ya dalam lingkup yang sama lah gitu ya. Karena siapa tahu kemarin ya ada teman-teman yang mau switch karir nantinya ya sehingga nggak terlalu tertinggal gitu ya dengan apa mahasiswa lain di kampus lain yang mungkin mereka belajarnya di pagi hari gitu ya. Nah, jadi ini ruang lingkupnya gitu ya. Kemudian ini ada beberapa istilah yang kita harus bisa pahami ya. Yang pertama adalah perangkat lunak gitu ya. Jadi apa itu perangkat lunak? Jadi perangkat lunak itu sejatinya terdiri dari tiga bagian ya. Ada yang namanya program komputer, ada yang namanya data, struktur data, dan ada yang namanya dokumentasi gitu ya. Nah, rancangan yang kita buat, requirement yang kita buat ini sebenarnya kita akan taruh ke dalam dokumentasi yang kita sebut sebagai SRS di sini ya. Sistem Requirement Specification dan SDD di sini, Software Design Dokumen gitu ya. Nah, kita akan taruh ini di SRS, kita akan taruh di desain ini di bagian SDD-nya nanti. Nah, praktikum nanti kalian akan membuat SRS dan membuat SDD nantinya gitu ya. Nah, lalu dalam dunia perangkat lunak itu kita ada istilah software proses ya. Ini nanti ada di RPL ya lebih detailnya. Jadi dalam membangun perangkat lunak itu ada 4 tahapan utama yang harus kita lalui. Pertama adalah perencanaan gitu ya. Yang kedua development atau pembangunan. Jadi kita membuat aplikasi. Yang ketiga kita evaluasi aplikasinya dan yang keempat aplikasinya kita buat untuk berevolusi nantinya gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan evolusi? Karena memang perangkat lunak itu pasti berevolusi ya. Lagi teman-teman yang mungkin seumuran saya, kalau ada gitu ya, atau pernah membuat akun Facebook dari tahun 2007 gitu ya, sampai dengan sekarang hampir 20 tahun Facebook masih eksis gitu ya. Tapi teman-teman bisa merasakan fungsi Facebook bisa banyak ya yang bertambah. Dulu tidak ada chatting, sekarang ada aplikasi chattingnya gitu ya. Dulu tidak ada marketplace, sekarang ada marketplace. Dulu tidak ada grup, sekarang ada grup. Nah, itu yang disebut sebagai berevolusi gitu ya. Itu secara umum ya, 4 langkah-langkah tahapan dari pembangunan perangkat lunak ya. Tapi ada sub-sub bagiannya lagi yang nanti akan dijelaskan teorinya di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, karena paradigma yang kita pakai itu adalah paradigma pendekatan berorientasi objek, maka di sini adalah beberapa konsep dan prinsipalnya ya dari buku yang kita pakai. Jadi prinsip berorientasi objek itu adalah menganggap perangkat lunak itu adalah objek gitu ya. Dan di dalam objek itu ada objek lagi yang mana objek itu saling bekerja sama untuk tujuan yang sama gitu ya. Dan paradigma ini juga dia mengambil paradigma dari dunia nyata. Ya, misalnya tadi domain kita adalah rumah sakit gitu ya. Lalu aplikasi yang kita mau buat itu adalah sistem rumah sakit, sistem rekam medis rumah sakit misalnya. Nah, dalam membuat sistem rekam medis rumah sakit, kita harus menghimpun objek apa saja yang terkait di dalamnya gitu ya. Oh, kalau rekam medis itu berarti ada pasien rawat jalan gitu ya. Ada pasien rawat inap, ada dokter, ada perawat, ada kepala perawat, kepala dokter gitu ya. Ada obat, ada kamar ya dan lain-lain gitu ya. Karena itu objek ya. Objek itu adalah kata benda gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat sistem rekam medis rumah sakit, berarti kita definisikan dulu kata benda apa atau objek apa
yang nanti mereka akan bekerja sama nih ya objeknya untuk mewujudkan sistem rekam medis tadi gitu ya. Itu penjelasan simpelnya. Nah, nanti kita rancanglah objek itu menjadi suatu kelas gitu ya. Dan akan kita buat codingannya dan akan diimplementasikan, dikembalikan lagi bentuknya ke dalam objek. Tapi objeknya sekarang udah digital gitu ya. Bukan objek dunia nyata lagi. Ya, jadi kita ngambil objek dunia nyata, kita petakan dalam kelas, kita coding gitu ya. Kemudian kita pakai kelas itu untuk dijadikan objek lagi di komputer kita gitu ya. Jadi itu yang dinamakan paradigma berorientasi objek gitu ya. Jadi ada objek penyusunnya nanti ya, secara hierarki. Nah, di situ ada beberapa konsep ya terkait dengan objek tadi. Yang pertama adalah abstrak namanya. Ya. Abstraction ini menggambarkan aspek menyeluruh ya. Jadi kayak kita kalau kita ngelihat objek nih ya dari jarak jauh, kita lihat oh itu adalah mobil sedan ya. Tapi informasi yang kita bisa dapatkan hanyalah itu mobil sedan sampai situ aja gitu ya. Nanti makin kita dekat, oh kita lihat, oh mereknya adalah Hyundai misalnya gitu ya. Berarti ada informasi tambahan lagi gitu ya. Berarti tingkat abstraknya makin turun gitu ya. Abstrak itu kan ini ya, abstrak ya namanya juga abstrak apa? Blur gitu ya. Informasinya minim ya, itu abstrak gitu ya. Nah, makin kita deketin lagi objeknya, makin kelihatan, oh ini mobil merek Hyundai, bannya ukuran sekian gitu ya, lebarnya sekian. Makin deketin lagi, oh ternyata interiornya begini. Nah, makin detail gitu ya. Nah, itu adalah abstrak namanya. Jadi abstrak itu makin mendekati implementasi gitu ya, itu akan makin detail. Karena saat kita akan membuat perangkat lunak, kita butuh detail gitu ya. Tapi saat kita merancang, mungkin kita tidak butuh detail banget gitu ya. Kita butuh level abstrak yang sampai mana gitu ya. Nanti tergantung dari level abstraknya. Level abstrak itu di beberapa buku sering dibagi tiga atau sering dibagi dua. Ada level abstrak logik dan level abstrak fisik namanya, gitu ya. Nanti akan dijelaskan juga sih ya di materi selanjutnya. Nah, yang kedua adalah enkapsulasi. Enkapsulasi ini authorization component. Jadi setiap objek tadi ya yang akan berinteraksi nih gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin interaksi, kalau ada orang sakit, berarti interaksinya adalah pasien rawat inap misalnya, berarti ada pasiennya, ada ruangannya gitu ya, ada ruang kamarnya, kamarnya bisa kelas satu kelas 2 kelas 3 VIP gitu ya. Terus ada perawat, ada dokter gitu ya, ada obat, ada makanan, sarapan gitu ya. Nah, itu adalah objek yang berinteraksi gitu ya. Di mana memang rekam medis itu nanti akan ada objek juga ya. Kalau rekam medis itu lebih ke objeknya penyakit ya, pasien, rawat jalan atau rawat inap, lalu obat ya biasanya untuk rekam medis. Nah, itu saling berinteraksi mereka gitu ya. Nah, tapi interaksi mereka itu ada yang namanya enkapsulasi. Detail implementasinya disembunyikan dari orang atau dari objek lain yang tidak terlibat di interaksi itu gitu ya. Nah, itu namanya enkapsulasi. Orang yang di luar rekam medis atau apapun objek yang di luar rekam medis tidak perlu tahu ya rekam medis itu kayak gimana gitu ya. Nah, itu namanya enkapsulasi itu ya. Dan ini di coding pemrograman objek satu juga ada ya, secara harafiah ya, enkapsulasi itu seperti apa gitu. Lalu yang berikutnya adalah modularity, jadi membagi suatu sistem menjadi sistem yang lebih kecil atau subsistem. Nah, ini mirip yang saya jelaskan tadi gitu ya, dan ini ada kaitannya dengan hierarki bahwa yang namanya objek itu terdiri dari kumpulan berbagai macam objek yang bekerja sama gitu ya. Kalau kita lihat motor, berarti objeknya itu motor satu gitu ya. Tapi komponen penyusun motor ada spakbornya gitu ya, ada knalpot, ada tangki minyak, ada busi dan lain-lain. Nah, itu objek juga tuh gitu ya. Itu objek juga. Nah, yang namanya modularity ada objek lain yang bagian dari objek itu dan di dalamnya ada objek yang lain lagi gitu ya, yang banyak lagi. Itu namanya modularity. Nah, dan yang terakhir itu adalah hierarki. Ini membagi level abstraksi tadi ya menjadi struktur pohon. Jadi kalau kita lihat contoh yang simpel apa ya? Ini deh ya, spidol nih gitu ya, spidol. Saya punya spidol. Ini adalah spidol nih. Kalau saya bagi dua nih antara tutup dengan bodinya ini jadi dua objeknya gitu ya. Jadi hierarki atasnya adalah spidol seperti ini. Lalu hierarki di bawahnya itu saya bagi dua, ada dua objek gitu ya.
Nanti kalau saya buka lagi nih spidol, ada tintanya di dalam sini. Nanti hierarkinya akan begitu gitu ya. Dan makin ke atas itu ya spidol berarti gitu ya. Nah, saat kita mau implementasi, berarti kita bikin tutupnya dulu gitu ya. Kita bikin tintanya dulu gitu ya. Kita bikin tempatnya dulu, bikin tipnya dulu, ujung-ujungnya jadi spidol. Nah, itu ya. Itu adalah hierarki namanya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ada sisir, sisir ada nggak hierarkinya? Nggak ada ya. Sisir cuma satu gitu ya. Nggak ada hierarkinya gitu ya. Nah, ada objek itu tuh yang punya hierarki, ada yang enggak. Biasanya kalau objek yang tidak punya hierarki, berarti dia tuh sebenarnya hierarkinya kalau nggak yang paling bawah ya dia memang terdiri dari single objek aja, gitu ya. Nah, hierarki yang paling bawah itu kita namakan dengan kelas, gitu ya. Jadi ini adalah kelas tutup spidol. Ini adalah kelas badan spidol. Di dalamnya adalah kelas tinta. Di ujung sini adalah kelas tip, gitu ya. Jadi ada 4 kelasnya, gitu ya. Kelas ini kita implementasiin itu ya, ada atribut, ada metode ya dalam coding gitu ya. Kemudian mereka akan berinteraksi jadilah spidol gitu ya. Yang mana fungsi spidol itu adalah bisa menulis gitu ya. Nah, itu yang namanya hierarki gitu ya. Jadi pendekatan paradigma objek itu ya kurang lebih kayak gitu ya. Ininya apa ilustrasinya. Nah, kalau kita bayangkan dari ini spidol ini kita ganti sebagai perangkat lunak ya. Maka kalau ini adalah aplikasi rekam medis, maka ini adalah pasien gitu ya. Ini adalah apa? Obat, di dalamnya adalah kamar gitu ya dan seterusnya. Nanti ada pasien bernama Doni rawat inap di ruang kelas 3 lantai 4 dengan perawat Siska dan dokter Doni misalnya. Nah, itu interaksi kan namanya gitu ya. Dalam satu bagian rekam medis. Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan codingnya seperti apa? Atau kita akan desain apa? Kita desain dokternya ya. Dokternya kan ada atribut nanti, ada metode ya. Dokter itu kan nanti punya nama ya, punya NIP, punya apalagi jabatan, spesialis dan seterusnya. Dan dia punya behavior. Dokter ini ngapain sih fungsinya? Berarti dokter itu fungsinya pertama memberi resep, dia kedua memeriksa pasien, ketiga apa, keempat apa dan seterusnya. Itu kita rancang dulu gitu ya. Dimana nanti rancangan itu kita petakan ke dalam coding nantinya. Baru kita coding. Nanti yang dimaksud dengan dokter meriksa pasien itu codingnya gimana gitu ya? Apa maksud meriksa itu? Nah, baru kita lakukan pendekatan ke komputer jadinya. Nah, gitu ya, kurang lebih ya. Nah, ini untuk object oriented programming yang kemarin teman-teman pelajari ada kelas gitu ya, ada objek, ada enkapsulasi, ada inheritance dan ada polymorphism. Ini juga akan kita gunakan ya beberapa di desain yang akan kita rancang nanti gitu ya. Nah, lalu ini yang utama dari desain, dari rancangan. Jadi kalau kita ngomongin rancangan itu sebenarnya kalau kita saya ilustrasikan kalau saya adalah developer rumah gitu ya, saya akan banyak sekali memiliki rancangan rumah gitu ya. Di mana tiap rancangan rumah itu pasti point of view-nya beda gitu ya. Kalau saya ingin mendapatkan informasi berapa jumlah kamar di dalam suatu rumah, maka saya pasti akan memberikan desain denah rumah gitu ya. Ya. Jadi desain denah rumah ada carportnya, posisinya di mana gitu ya, ruang tamu di mana. Itu pasti desain itu yang akan saya kasih gitu ya. Agar user saya mendapatkan informasi berapa jumlah kamar, berapa ukurannya gitu ya. Sedangkan kalau user saya pengen mendapatkan informasi kira-kira bentuk rumahnya seperti apa ya, saya desain rumahnya dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Nah, kalau misalnya user saya pengen tahu berapa jumlah kamar, tapi saya kasih desain rumah 3 dimensi, tentu saja user tidak tahu berapa jumlah kamarnya, gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan notasi, gitu ya. Di mana adalah bahasa yang digunakan dalam pemodelan. Jadi setiap notasi itu ada tujuannya, gitu ya. Kenapa notasi itu dibuat? Ada informasi yang ingin disampaikan ke pembacanya. Beda notasi, beda tujuan, gitu ya. Kalau misalnya tadi saya adalah developer perumahan, terus customer saya pengen tahu kira-kira rumah saya ngadep utara, barat atau timur ya. Ya, saya akan berikan denah komplek jadinya bukan denah rumah ya, tapi denah komplek. Ada jalannya, ada rumahnya nomor sekian gitu ya. Dan ada mata angin biasanya ada utara, selatan, barat dan timur. Nah, desain itulah yang akan digunakan agar
customer saya tahu posisi rumah dia tuh menghadap mana gitu ya. Tapi kalau saya kasih desain rumah tiga dimensi, ya pasti nggak tahu ya konsumen konsumen saya rumah ini ngadep mana gitu ya. Nah, jadi setiap desain itu akan punya point of view-nya masing-masing gitu ya. Sama berlaku juga di perangkat lunak, nanti ada beberapa desainnya tadi ada use case, gitu ya, ada sequence, ada IR diagram untuk desain data gitu ya dan lain-lain. Nah, setiap desain itu mewakili informasi dan sudut pandang yang ingin kita ketahui gitu ya. Nah, lalu dalam software desain elemen tuh selain notasi ada yang namanya proses. Proses ini adalah aktivitas yang dilakukan selama pemodelan perangkat lunak. Jadi dari point of view tadi, kita akan gambarkan gitu ya, desain perangkat lunaknya menggunakan pendekatan paradigma objek. Dan yang ketiga adalah tools. Tools itu adalah software yang kita pakai gitu ya untuk membuat desain tadi gitu ya. Untuk praktikum kita akan menggunakan software yang namanya Visual Paradigma. Itu gratis ya, edisi community edition. Jadi teman-teman bisa juga download itu di laptop masing-masing nantinya untuk kebutuhan praktikum juga ya. Nanti akan ada instruksi dari asisten biasanya. Nah, lalu ini yang terakhir ya. Jadi ini adalah arsitektur yang paling sederhana yang kita akan pakai tadi gitu ya. Namanya adalah multi-layer arsitektur di mana dibagi tiga gitu ya. Ada yang namanya presentation tier atau presentation layer di mana dia membahas tentang user interface gitu ya. Kemudian ada logic tier atau business tier atau application tier tadi ya. Fokusnya ke fungsi aplikasi. Misalnya tambah data mahasiswa itu adanya di logic tier gitu ya. Jadi ada kelas mahasiswa, kelas mahasiswa itu nanti ada metode tambah data mahasiswa, nah itu mainnya di logic tier. Dan yang terakhir adalah data tier. Ini adalah rancangan database karena dia fokusnya ke data nanti. Nah, biasanya multilayer arsitektur ini sering kita pakai gitu ya untuk membuat aplikasi mobile berbasis mobile dan berbasis web. Tapi ini yang versi paling sederhananya ya. Kalau mau versi yang kompleknya ada yang namanya microservice arsitektur. Tapi nggak sesederhana ini. Dia ini paling sederhana. Jadi perangkat lunak yang paling sederhana kita ciptakan itu berarti ada UI-nya, tampilannya gitu ya. Ada logiknya, sama ada datanya. Ya, itu yang paling sederhana. Ya. Baik, ini tugasnya. Tapi tadi tugasnya sudah saya jelaskan. Jadi ini di skip aja gitu ya. Jadi tugasnya tidak jadi tugas kelompok, tapi tugas masing-masing aja, atau nanti tugasnya disesuaikan dengan praktikum ya. Nanti praktikum saya lupa apakah kelompok atau mandiri ya, nanti disesuaikan itu aja. Jadi ini di skip aja gitu ya untuk reguler sore. Nah, biasanya kalau reguler pagi udah saya langsung minta progresnya ya. Jadi ada nomor kelompok, anggota kelompok, ketua dan studi kasusnya. Nah, kalau reguler pagi biasanya saya minta studi kasusnya real, nyata. Misalnya ada kelompok yang pengen domainnya rumah sakit, maka dia harus ke rumah sakit beneran gitu ya, untuk menggali datanya gitu ya. Tapi kan untuk reguler sore kita pakai kasus yang ada di modul aja gitu ya. Nah, jadi semua orang kasusnya sama, tapi bisa jadi semua orang desainnya beda gitu ya. Karena yang namanya desain itu bisa beragam gitu ya. Desain itu bisa beragam. Dan yang mana yang paling optimal, ya kita lihat dari desain yang paling possible diimplementasikan gitu ya. Misalnya kita mau membuat laporan keuangan secara otomatis gitu ya. Nah, desain aplikasi kan bisa beda-beda tuh. Ada yang langkah pertama ngapain dulu, kedua ngapain, ketiga ngapain, dan seterusnya. Mungkin orang lain bisa berpendapat berbeda bahwa membuat otomatis laporan tuh harus begini desainnya gitu ya. Ya contoh kalau kita disuruh desain mobil aja kan, kita desain mobil kan bisa kreatif ya. Yang pasti mobil bannya lebih dari tiga ya, empat atau enam gitu ya. Genap biasanya mobil. Nah, tapi lakukan bodinya gitu ya. Terus jumlah pintu dan lain-lain itu kan bisa macam-macam gitu ya. Karena desain itu yang dituntut adalah kreativitas ya. Rancangan itu yang dituntut adalah kreativitas. Sehingga tiap orang untuk kasus yang sama pun bisa jadi desainnya itu beda. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini kita skip aja jadi tidak usah tiap minggu melaporkan progres. Tapi nanti tugas besar diambil dari UAS praktikum aja ya. Jadi satu kesatuan aja ya, biar itu mempermudah lah gitu ya.
Tapi harapannya walaupun mempermudah, teman-teman bisa paham. Itu tetap harapannya itu lebih ke pemahaman sih sebenarnya gitu ya. Jadi kegiatan teknisnya kita bisa kurangi, tapi untuk pemahaman kalau bisa setara kita itu walaupun reguler sore itu dengan reguler pagi itu nggak terlalu jauh gapnya gitu ya. Untuk pemahaman ya. Nah, baik ya, seperti itu saja mungkin ya pengenalan kita di mata kuliah APPL ini. Ya, memang kalau kuliah gitu ya, pasti harus berpikir ya, harus memiliki waktu. Karena waktu dulu saya juga pernah kuliah sambil kerja. Karena saya dari D3 dulu, D3 kuliah pagi, S1-nya di TELU kuliahnya malam, tapi paginya juga kerja gitu ya. Ya, itu dikejar-kejar ya, tugas ya biasa sih gitu ya. Makanya untuk reguler sore itu biasanya saya yang diminta untuk mengampu. Di kampus lain pun di Widyatama untuk reguler sore saya yang pegang juga gitu ya. Tapi udah dulu ya sampai COVID lah ya. Udah 8 tahun saya di situ pas COVID nggak lagi gitu ya. Untuk ngajar kelas reguler sore. Dan bedanya kalau di beberapa kampus reguler sorenya offline ya. Offline itu artinya memang datang ke kampus gitu ya. Tapi karena ada COVID kita diminta untuk menyesuaikan apa cara kita belajar gitu ya. Makanya sekarang itu bisa online gitu ya. Ya tapi kita memang harus beradaptasi sih ya, mau gimana lagi gitu ya. Ya itu saja mungkin ya dari saya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa ini ya, bisa memahami ya dari perkuliahan kita, gitu ya. Sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan? Tidak? Nggak apa-apa gitu ya, kalau tidak ada. Cukup, Pak. Oh cukup ya. Baik, terima kasih atas responnya. Baik, itu saja mungkin dari saya ya. Kemungkinan besar pertemuan selanjutnya kita bisa live lagi gitu ya, atau kita pakai record aja sehingga bisa didengar lagi gitu ya. Yang belum join grup APPL, tolong join dulu ya, biar koordinasinya terpisah ya antara RPL dan APPL ya. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi yang istirahat silakan istirahat, bagi yang lanjut kerja semangat. Gitu. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Terima kasih, Baik, Pak. pamit ya. Ya, wabarakatuh. Pak. Ya, Ya, Pak. oke.